Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Saputra. Menjaga nyala Kartini, cahaya perempuan dalam bayang zaman. Kami ingin menjadi manusia sepenuhnya, bukan sekadar bayangan atau perhiasan belaka. Kutipan dari Raden Ajeng Kartini. Setiap tahun, bulan April membawa kita kembali pada jejak langkah seorang perempuan yang tak sekadar melangkah melawan zaman, tapi juga mengubah arah pemikiran bangsanya. Raden Ajeng Kartini bukan hanya ikon, bukan pula sekadar pahlawan yang kita kenang lewat kebaya dan bunga. Ia adalah suara lirih yang menembus batas kamar penjitan. Suara yang menjelma menjadi cahaya berjutaan perempuan setelahnya. Di tengah ingar-bingar zaman modern yang berpacu dengan teknologi dan globalisasi, masih terngiang suara lembut namun lantang dari masa lampau, suara Raden Ajeng Kartini. Sosok perempuan Jawa dari abad ke-19 ini bukan hanya menjadi simbol perjuangan emansipasi perempuan, tetapi juga penulis dan pemikir yang menyalakan obor kesadaran di tengah kegelapan penindasan. Melalui surat-suratnya yang dibukukan dalam Der Duistermensch tot Licht, habis gelap terbitlah terang, Kartini memotret kegelisahan batin, kemarahan yang tenang, dan harapan yang menyala. Ia menulis dari balik dinding, namun tulisannya menembus batas ruang dan waktu. Ia tidak berbicara di atas mimbar, tetapi kata-katanya menjadi pengobar semangat bagi generasi setelahnya. Surat menjadi cerita, dan bahkan senjata, tinta menjadi peluru. Kini, lebih dari seabad sejak ia wafat, kita dihadapkan pada pertanyaan, masihkah karya dan pemikiran Kartini relevan dengan era ini? Hari ini 1 abad telah lewat. Perempuan Indonesia bisa belajar setinggi langit, memilih karir, bahkan memimpin negara. Di suatu sisi, terang yang dulu Kartini impikan tampak telah menyala. Namun cahaya itu masih rapuh, karena di balik kemajuan masih tersisa gelap yang tak terucap. Di abad ke-21, ketika dunia tampaknya sudah terbuka dan inklusif, pemikiran Kartini masih berdiri tegak sebagai fondasi moral dan intelektual dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Ironisnya, banyak isu yang diperjuangkan Kartini masih bergema hingga kini. Akses pendidikan yang masih terbatas, kekerasan terhadap perempuan, bahkan diskriminasi. Meskipun demikian, media sosial, internet, dan platform digital memang membuka ruang bagi perempuan untuk bersuara. Namun, suara-suara itu seringkali dibungkam oleh komentar seksis, standar kecantikan yang toksik, hingga tuntutan sosial yang mengekang kebebasan perempuan untuk menjadi diri sendiri. Kartini modern kini harus menghadapi tantangan baru. Bukan sekadar dibatasi oleh tembok rumah, tetapi oleh algoritma, stereotip, dan tekanan sosial yang dibalut modernitas. Nyatanya, hingga sekarang masih ada anak perempuan yang dinikahkan sebelum sempat bersekolah. Masih terdengar perempuan yang dibungkam dalam rumah tangga atau dilecehkan dalam ruang kerja. Bahkan di dunia maya yang seharusnya menjadi ruang bebas berekspresi, perempuan masih kerap dihakimi hanya karena cara berpakaian, suara, atau pendapatnya. Maka pertanyaan Kartini kembali menggema. Di manakah letak keadilan bila wanita tidak diberi hak untuk berpikir dan memilih? Meski begitu, Kartini masa kini terus tumbuh dan mekar di berbagai kehidupan. Di balik meja pengadilan, ruang kelas, ruang redaksi, hingga dapur-dapur rumah tangga, perempuan terus memperjuangkan eksistensinya. Banyak dari mereka menjadi agen perubahan, menyuarakan keadilan, dan memperluas definisi tentang apa artinya menjadi perempuan di era modern. Di sanalah semangat
semangat Kartini yang baru menjelma dalam bentuk yang lentur, tangguh, dan adaptif. Kartini mengajarkan bahwa emansipasi bukan semata soal ruang publik, tapi tentang keberanian berpikir merdeka. Ia ingin perempuan menjadi manusia yang utuh, yang mampu memilih, bersuara, dan menciptakan sesuatu hal yang baru. Dalam kutipannya, jika Tuhan mengizinkan, saya ingin mengabdikan hidup saya untuk mereka yang tidak dapat membela dirinya sendiri. Tulis Kartini dalam sebuah karyanya. Hari ini, tugas itu berada di tangan kita. Baik itu dalam tulisan, dalam tindakan, bahkan dalam suara yang tak takut berbeda. Karena selama masih ada ketimpangan, selama masih ada perempuan yang dibungkam oleh adat, stigma, atau sistem, maka nyala Kartini belum boleh padam. Ia harus dijaga, bukan dengan seremoni, tapi dengan keberanian, kejujuran, dan perjuangan yang berkelanjutan. Dan di tengah bayang zaman ini, terang yang ia nyalakan masih sangat ia butuhkan dan masih sangat kita butuhkan bersama. Maka dari itu, pemikiran Kartini seharusnya tidak hanya dijadikan bahan hafalan untuk peringatan 21 April, melainkan diinternalisasi dalam kebijakan negara, kurikulum merdeka, kurikulum pendidikan, dan budaya kemasyarakatan. Meskipun Raden Ajeng Kartini kini telah lama berpulang, namun semangatnya terus hidup dalam denyut nadi perjuangan perempuan Indonesia. Ia adalah nyala yang tak pernah padam, sumbu cahaya di tengah belantara zaman. Karya dan pemikirannya adalah warisan abadi, bukan pusaka yang harus disimpan, tetapi pelita yang harus diteruskan. Di tengah zaman yang terus berubah, marilah kita menjadi penyambung lidah Kartini, berpikir kritis, bersuara lantang, dan bertindak nyata. Sebab gelap akan terus datang, tetapi terang hanya hadir jika kita memilih untuk menyalakannya. Terima kasih.